Pembangunan merupakan suatu usaha atau proses yang dilaksanakan secara terus-menerus untuk mencapai perubahan ke arah yang lebih baik dan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan yang dilaksanakan di Pekon ini pada dasarnya mengacu pada rencana strategis pemerintahan provinsi, kabupaten dan sekaligus merupakan wahana untuk mendorong usaha pembangunan masyarakat atas dasar tekad dan kekuatan sendiri secara swadaya dan gotong royong, serta untuk memacu masyarakat agar lebih mengenal permasalahan pembangunan yang dihadapi dan bagaimana cara menyelesaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Salim HS, Kepala Pekon Wargomulyo, Kecamatan Pargasuka, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwasanya sesuai dengan pelaksanaan tugas saya sebagai Kepala Pekon selaku pengguna anggaran, yang pertama terfokus kepada hal-hal program unggulan pemerintah, bahwa pada tahun 2022 kami mengalokasikan anggaran dana desa untuk bantuan DD berupa BLT kepada warga masyarakat yang waktu itu terdampak COVID dan terdampak kemiskinan ekstrim, itu berjumlah 119 KPM. Kemudian untuk tahun 2023, karena memang sudah ada penurunan batasan yang terkhusus untuk yang diperkirakan terdampak kemiskinan ekstrim, itu kami menganggarkan tahun 2023 54 KPM. Adapun yang kegiatan ketahanan pangan untuk tahun 2022 kami menganggarkan totalnya 265 juta, terdiri dari bantuan bibit dan bibit tanaman kurang lebih 1.200 paket, yang satu paketnya itu ada 2 bibit tumbuhan berupa alpukat dan nangka, itu berjumlah 1.200 paket. Kemudian kaitan dengan ketahanan pangan, karena kebetulan daerah ataupun pekon kami, desa kami, ada wilayah persawahan yang terlintas sungai, sehingga ada saluran transportasi yang harus dibenahi. Kebetulan ada jembatan gantung yang rusak, sehingga salah satu penganggaran untuk ketahanan pangan kami alokasikan untuk renovasi berat jembatan gantung sebagai salah satu transportasi utama bagi petani dalam mengolah lahan pertaniannya. Kemudian masih di ketahanan pangan itu ada perbaikan gorong-gorong, juga penimbunan jalan pertanian yang tadinya pematang kecil, karena memang jangkauannya 5 hektar baru ada jalan tembus, sangat sulit untuk akses masuk, bawa pupuk, masukin bajak ataupun mengangkut hasil panen. Berdasarkan kesepakatan warga memohon untuk dibuatkan jalan usaha tani yang sifatnya ditimbun. Nah, kemudian ada satu lagi, yaitu padat karya tunai sebagai program juga dari pemerintah. Waktu itu membuat ataupun pembersihan saluran air di lingkungan arah persawahan supaya untuk pengendalian air supaya lebih bagus. Kemudian di tahun 2023 ada kegiatan di ketahanan pangan, yaitu berupa
pembuatan, kalau tadi hanya renovasi jembatan gantung, ini pembuatan jembatan yang kapasitas fungsinya hanya untuk kemampuan bajak. Jadi kalau untuk kendaraan roda 4 seperti mobil itu memang belum arah ke situ. Jadi yang berkonstruksi besi dan plat baja. Program-program pemerintah dari sumber dana desa, semua dialokasikan sesuai dengan peraturan pemerintah, seperti bantuan langsung tunai dana DD, BLT-DD, semua anggaran tersebut tepat sasaran bagi penerima KPM-nya. Dan anggaran ketahan pangan 20% hewani dan nabati semua sudah dialokasikan sesuai keputusan Permendes. Harapan kami selaku aparatur PEKON, mengharapkan kepada masyarakat agar bisa memanfaatkan semua yang sudah diberikan PEKON, seperti membantu perawatan jalan atau sejenisnya, supaya bisa lebih terawat demi kemajuan PEKON. Guna melaksanakan kegiatan pada pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan desa berpedoman pada visi dan misi, kebersamaan dalam membangun dengan semangat bergotong royong, demi desa ini lebih maju dan bermartabat. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian dan peternakan. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa, menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif. Bersama masyarakat dan kelembagaan PEKON, dalam mewujudkan PEKON yang aman, tentram dan damai. Bersama masyarakat dan kelembagaan PEKON, memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan sumber daya manusia, melalui peningkatan pendidikan dan peningkatan sarana pendidikan formal non-formal. Mendorong kemandirian masyarakat, dengan memajukan perekonomian. Kepala PEKON menghimbau kepada masyarakat dan perangkat PEKON, mari kita bersama-sama menjaga, serta membangun PEKON kita agar lebih maju dalam pembangunan di tahun ini dan kedepannya, karena desa maju kelihatan dari akses jalan serta perekonomian di masyarakat, ujarnya. Kemudian pembuatan jalan baru di lingkungan persawahan, jalan usaha tani. Itu ada 3 titik, ada di Dusun 4, Dusun 6, dan Dusun 7. Jadi itulah 2 tahun penganggaran di PEKON kami melalui dana desa yang kita alokasikan khususnya di bidang bantuan langsung tunai dari dana desa kepada KPM yang waktu 2022 terdampak COVID dan diperkirakan akan menjadi kemiskinan ekstrim, itu sasaran utamanya. Di tahun 2023 juga seperti itu, masih BLT-DD dan ketahanan pangan. Nah, dalam hal ini kendala-kendala yang ada di masyarakat, terutama dalam penyaluran BLT-DD. Kalau ngomong bantuan, semua masyarakat pada akhirnya ngaku pada miskin semua ataupun ekstrim kemiskinan. Tapi dengan kerjasama kepala dusun, pamong setempat, RT dan lainnya, sesuai dengan cross check kita, evaluasi secara langsung, kita mengalokasikan dengan yang saya sebutkan di awal tadi. Itu kendala-kendala di masyarakat, bahwasanya kalau memang ada bahasa bantuan pemerintah, semuanya ngaku punya hak menerima bantuan. Dia tidak akan terlalu menghiraukan apa yang menjadi kriteria dari pemerintah. Nah, harapan kami kepada pemerintah, kalaupun yang sifatnya bantuan kepada masyarakat, supaya nanti ada panduan jelasnya, agar kami di bawah tidak dibenturkan dengan masyarakat. Panduan jelas yang kami maksud, salah satu contoh, warga kesannya rumahnya kurang bagus, tapi putra-putrinya kerja di luar negeri, penghasilannya luar biasa. Itu masih dikategorikan seperti apa? Karena di rumah itu rumahnya jelek dan tidak punya
kendaraan ataupun yang lain, tapi punya lahan pertanian hasil pembelian putrainya 1 hektar. Terus ada lagi pembandingnya, ada rumah lumayan bagus tapi tidak mempunyai lahan usaha pertanian, ada motor kreditan. Nah, itu masuknya kategori apa? Itu realita yang terjadi di bawah. Jadi kami mohon kepada masyarakat kepada pemerintah panduan yang jelas supaya kami yang memang di tingkatan bawah tidak berbenturan dengan masyarakat langsung. Harapan ke depan, ya kami berharap dana desa masih tetap bisa berjalan, karena salah satu motor penggerak ya memang untuk kemajuan negara tentunya diawali dari desa. Jadi saya rasakan selama ini dengan adanya dana desa, pembangunan yang sifatnya tidak tercover oleh kabupaten, dan itu mungkin nilainya karena kecil ataupun karena penganggaran pemerintah yang nggak cukup, itu bisa dialokasikan dari dana desa, sehingga musdes ataupun hasil musyawarah desa dan yang lain-lain banyak yang dapat direalisasikan sendiri dengan pertimbangan cukup dari unsur-unsur yang ada di pemerintahan desa, tidak harus melalui kebijakan kabupaten. Sehingganya kemajuan daripada pembangunan desa sebagai ujung tombak daripada negara dapat berjalan baik, dan insya Allah negara pun akan menjadi maju dan lebih baik. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Joko Sumarjo, Kepala Dusun 2 Wargomulyo, Kecamatan Parsuka, Kabupaten Pringsewu, memberikan BLT kepada Ibu Zainab didampingi oleh Bapak Fathan. Ya, saya sebagai anaknya dari Ibu Zainab, nama saya Fathan, telah menerima bantuan dari BLT yang diberikan mewakili Bapak Kepala Dusun, yaitu Bapak Joko Sumarjo. Dan untuk manfaatnya, kita ya namanya mengurusin orang yang sakit, intinya untuk ya berobat dan untuk terapi-terapi, untuk beli kebutuhan pampasnya dan lain sebagainya. Kebutuhan sehari-hari juga ya Pak ya? Ya. Bermanfaat banget ya Pak? Ya, alhamdulillah sangat membantu. Membantu. Iya. Ya. Selain dari BLT ada pemasukan nggak Pak? Ya, cuman karena ada istilahnya sawah sedikit sih orang tua ya, itu paling dari hasil panen setahun ya kadang bisa 2 kali, kadang sekali, tinggal tergantung cuaca musimnya gitu. Jadi sangat mengandalkan. Iya, ya, alhamdulillah ada bantuan itu sangat membantu untuk kebutuhan mengurusi ibu kami yang menderita istilahnya selama udah 4 tahun intinya mengalami penyakit stroke. Sosok petani kita gimana Pak di masyarakat? Alhamdulillah menurut pandangan kami istilahnya ya baik-baik sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Sumarjo, Kepala Dusun 2 Wargomulyo, Kecamatan Parsuka, Kabupaten Pringsewu, telah memberikan dana BLT Ibu Rukmana dari 2022 sampai 2023. Manfaatnya untuk apa aja Bu? Ya untuk berobat saya Pak, untuk makan saya, kebutuhan saya. Terus kegunaannya lainnya Bu? Ya banyak kebutuhan Pak. Ya.
Dananya sangat membantu sekali ya Bu ya untuk Ibu ya. Dananya untuk membantu Ibu berguna sekali Bu ya. Iya gitu mah. Iya. Selain itu untuk pemasukan sehari-hari ada nggak Bu? Selain dari bantuan ini? Ya pengasih anak-anak ya. Anak cucu. Ada ya Bu? Iya. Tidak ada. Kadang-kadang orangnya juga di Jakarta. Kalau dia ada rezeki. Berarti sangat membantu sekali ya Bu ya ini ya. Ya iya. Sosok kepala peton kita gimana Bu? Ya. Pak Lurah kita gimana Pak Lurah kita? Ya baik-baik aja sih. Pak Lurah kita baik-baik aja. Baik ya Bu ya. Masyarakat juga dia baik ya Bu. Iya baik Pak. Harapan Ibu untuk kedepannya Bu untuk pemerintah dengan dana ini gimana? Gimana Pak? Harapannya? Harapannya mau berlanjut apa nutup apa gimana? Lanjut Mas. Lanjut ya Bu ya. Ya lanjut ya Pak. Syukur-syukur ya lanjut, itu yang diminta Pak. Iya Bu ya. Iya. Nah ini Mas, kambing yang saya sampaikan di awal tadi kaitan dengan ketahanan pangan. Nah ini kita perbantukan kepada warga yang memang punya keterampilan melihara ternak kambing, sehingganya yang kita alokasikan sekitar 20 kambing itu kita satukan di sini. Ada 3 tempat di sini, sekitar 9 indukan, yang lainnya ada 2 lagi 4 indukan, ada lagi yang 7 indukan. Ya ini salah satu kegiatan ketahanan pangan untuk Pekon Wargomulyo. Jadi yang menerima bantuan ketahanan pangan saat ini 3 orang. Yang kita pilih juga yang memang punya keterampilan memelihara ternak kambing. Kalau enggak, kita khawatir juga nanti nggak bisa berkembang karena nggak punya keahlian atau nggak berminat ternak kambing. Berarti bukan arah yang bagi-bagi rata. Artinya memang kita arahkan supaya bisa meningkatkan sesuai dengan keterampilan yang dia punya dan kemauan yang dia punya. Itu untuk kebutuhan desa juga ya Pak ya? Ya, insya Allah ya. Ke warga-warganya ya? Ya, nantinya kalau berkembang bisa untuk dikembangkan bergantian dengan warga yang lain setelah memang ini sudah berkembang. Nah ini sudah kelihatan ada yang beranak. Nah itu kandang untuk anakannya supaya enggak diinjek-injek yang dewasa. Tapi nunggu perkembangan nanti setelah beranak, nanti anakannya kita kembangkan ke warga yang lain. Tetap evaluasinya orang yang memang berkenan memelihara dan punya kemampuan menurut seleksi dari kita supaya betul-betul tepat sasaran dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ajis dari RNTV dan kita bersama Pak Lurah ya. Di sini kita lihat ada jembatan yang direnovasi dan diperbaiki dari yang awalnya kayu ya Pak. Kayu. Nah kayu. Kalau yang kayu itu gelagarnya. Gelagarnya. Nah, apa lantainya? Oh lantainya. Terus ini kira-kira berapa lama kemarin Pak? Kalau ini ya saya cerita dari awal aja lah ya. Ini awalnya adalah bangunan dari PU Kabupaten kisaran tahun 2013. Kalau sampai saat ini kurang lebih sudah ada hampir 10 tahun. Tapi karena memang konstruksinya itu yang untuk lantai itu pakai kayu, jadi pada lapuk dan malah membahayakan. Nah, juga banyak tali-tali selingnya yang pada putus. Nah, tahun 2022 saya anggarkan untuk renovasi jembatan gantung sebagai salah satu transportasi masyarakat tani kami dari pemukiman ke lahan pertanian sebagai lahan usahanya. Nah, itu sekarang kita ganti, platnya kita ditambah lantainya pakai plat kalau di kampung namanya plat kembang lah. Alhamdulillah ini untuk lintasan memang kapasitasnya hanya untuk kendaraan bajak paling gede.
atau kendaraan roda 2. Kalau mobil dan ini memang karena konstruksinya dibuat seperti ini memang tidak mampu. Jadi cukup kendaraan bermotor untuk bawa pupuk, bawa panenan itu di sini, Mas. Ini tahun 2022 jadinya. Renovasinya. Nah, kalau pembangunan awalnya dulu 2013 dari PU. Terus perbaikannya kita pakai anggaran dana desa tahun 2022 karena payungnya pada lapuk dan malah bahaya, banyak tali-talinya yang pada putus. Tapi alhamdulillah sekarang sudah normal kembali, sudah bagus, sudah buat transportasi masyarakat. Oke, jadi itulah pada hari ini ya, itu kita lihat sendiri ini benar-benar dikerjakan dan ini hasil nyata yang kita lihat ya langsung. Nah, itu aja, kita akan lanjut ke jembatan yang kedua, yaitu aja dari saya dan dari Pak Lurah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ya. Di sini ini adalah jembatan istilahnya project 2023 dari Pak Lurah. Nah, kita langsung aja mendengarkan penjelasan dari Pak Lurah tentang jembatan yang lagi dibuat ini ya. Ini udah pondasi sih sekarang. Jadi ini udah tinggal masang besinya ya, Pak. Iya. Masang besinya aja, pondasinya udah kuat dan kokoh. Nah, kita dengar langsung penjelasan dari Pak Lurah. Ya, Pak, silakan. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan. Kalau yang tadi kita lihat itu renovasi tahun 2022, fungsinya sama sebagai alat transportasi pertanian dari warga untuk aktivitas pertanian, karena ada yang memiliki wilayah di seberang sungai terhalang oleh aliran sungai ini. Nah, ini untuk tahun 2023 bidang ketahanan pangannya saya alokasikan salah satunya untuk ini, yaitu pembuatan jembatan penghubung wilayah pertanian di Pekanwargomulyo. Itu dengan konstruksi besi, gelagar besi, bukan jembatan gantung. Jadi nanti juga pakai plat dari plat baja, plat kembang kalau di kampung. Itu kurang lebih bentangannya sekitar 11 meter. Nah, itu insya Allah ini sudah berjalan dari sebulan yang lalu. Targetnya 3 bulan, tapi insya Allah di sebulan ke depan selesai. Jadi itu kalau Bapak itu bisa lihat, itu jembatan swadaya masyarakat yang dari konstruksi kayu yang kadang-kadang setiap tahun harus perbaikan dengan gotong royong. Nah, alhamdulillah ada alokasi program untuk ketahanan pangan, saya bikinkan yang lebih permanen supaya mempermudah warga dan tidak bolak-balik servis jembatan darurat. Nah, insya Allah fungsinya salah satunya untuk meningkatkan daripada pertanian yang ada di Pekanwargomulyo, termasuk warga kami. Mudah-mudahan dengan adanya ini kos untuk pembiayaan dan segalanya dalam pertanian salah satunya bisa berkurang dan hasilnya bisa lebih baik lagi, dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat petani di kami, terutama dalam angkutan pupuk, angkutan hasil panen, ataupun ini konstruksinya hanya cukup untuk lintasan bajak. Jadi untuk kendaraan roda 4 memang dibuat tidak bisa, supaya nanti ini tetap kokoh. Kalau untuk roda 4 mungkin dana desanya yang nanti terlalu tersedot di sini semuanya. Nah, saya kiranya itu intinya ini pembangunan proyek 2023 dari dana desa tahap 2, dan saat ini lagi tahap pekerjaan. Insya Allah dari hari ini sebulan ke depan sudah selesai. Dari desa apa, Pak, namanya? Wargomulyo, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Nah, kita udah melihat langsung ya, ini dikerjakan benar-benar, dan saya bersama Pak Lurah melihat langsung turun ke lapangan, ternyata benar itu lagi dibuat tentang proyek jembatan yang lagi dibuat di tahun 2023 ini. Ya. Jadi ini benar-benar sudah terjadi ya, bukan cuma angan-angan atau janji, tapi ini sudah terjadi dan sudah mulai dibuat, dan ini sebentar lagi pun udah jadi ya, Pak. Insya Allah sudah bisa digunakan sebulan lagi ya. Karena tinggal rakitan besi sudah dirancang, nah nanti tinggal dibawa ke sini, tinggal diterapkan. Nah, tuh guys, jadi itu aja berita kita hari ini bersama Pak Lurah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di era kepemimpinannya, pembangunan pada semua sektor dipastikan akan menjadi sebuah Pekon percontohan. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari visi dan misi, penjabaran dari strategi, tindakan, dan tahapan dalam usaha mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan untuk mewujudkan sebagai Pekon maju, mandiri, dan berkembang. Kebersamaan menjadi penyemangat bagi kami untuk terus bekerja keras, dan berusaha menjabarkan program pembangunan demi kemajuan Pekon yang dicita-citakannya, terutama pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan. Kami selaku aparatur Pekon merasa belum cukup puas dengan apa yang dilakukan selama menjabat selaku Kepala Pekon, pasalnya masih banyak target yang harus terus dicapai dalam hal membangun Pekon ke arah lebih maju. Oleh karena itu terus berusaha mengoptimalkan tenaga dan pikiran, guna pembangunan Pekon. Obsesi Kepala Pekon dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana umum, dan mengoptimalkan potensi SDM masyarakat untuk bersama-sama membangun daerah, dan terus berkarya demi kemajuan Pekon. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Nantikan berikutnya hanya di RNTV Lampung.